sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dalla kullu syai'in li'izzatihi wa astalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustaz, para hujjat, segenap sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan yang melimpah dalam rumah untuk anak-anak dan juga cucu-cucunya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian yang pertama, yaitu kitab tafsir Marah Labid, surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika bertanya kepada engkau ibadi, hamba-hambaku, ketika bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku, anni, tentangku, ai an qurbi wa bu'di, maksudnya tentang dekatnya aku, wa bu'di, dan jauhnya aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku qaribun, dekat. Ai faqul lahum, maksudnya katakanlah Muhammad kepada mereka, ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, katakanlah inni qaribun minhum, sesungguhnya aku sangat dekat, minhum, dari mereka, dari hamba-hambaku. Dekat bil ilmi, dengan ilmu, wal ijabati, dan juga dengan jawaban. Ayat 186 surat Al-Baqarah ini, ketika engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, apakah aku dekat, apakah aku jauh dari hamba-hambaku, katakan Muhammad kepada mereka bahwa sesungguhnya aku dekat. Hadirin jamaah rahimakumullah, dekat di sini bukan dekat hissi, bukan dekat indrawi, bukan. Kalau dekat indrawi kan kayak saya malaikat ini kan dekat, namanya dekat indrawi. Artinya dekat yang memang jarak, ada jarak, itu namanya dekat indrawi. Kalau jaraknya semakin dikit berarti dekat. Kalau jaraknya semakin jauh itu berarti jauh, atau jaraknya semakin banyak maka jauh sebutannya. Nah, bukan dekat dan jauh ini yang dimaksud, bukan. Tapi dekat secara maknawi, bukan secara indrawi. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadith, Allah itu berbeda dengan makhluk. Dekatnya Allah tidak seperti dekatnya makhluk. Oleh karenanya di sini disebutkan qaribun minhum bil ilmi. Aku dekat dari hamba-hambaku dengan pengetahuan. Maksudnya Allah tahu kalau sekarang malam ini kita lagi ngaji, Allah tahu. Allah tahu kalau tadi niat hati kita datang ke pengajian ini memang benar-benar karena pengen menuntut ilmu. Allah juga tahu kalau yang niatnya lain, ya numpang rokok di rumah nggak bisa ngerokok. Ada juga yang begitu. Iya. Ada juga yang cari hiburan, yang di rumah sumpah banget ngelihat itu lagi. Ada juga. Allah Maha tahu, itu namanya qaribun bil ilmi. Dan juga dekat di sini yang dimaksud Allah sangat dekat.
Oleh karenanya ada ayat innallaha ma'as sabirin. Ada ayat lain itu kebersamaan Allah. Ini kan berarti juga dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Termasuk Allah kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ini dekat juga. Tapi dekatnya di sini adalah dekat secara pengetahuan. Allah tahu dia melakukan apa aja. Tapi bukan dekat dalam arti bakal menolong orang yang ingkar, bukan. Dekat dalam arti akan menjawab panggilan-panggilan atau doa-doanya orang yang ingkar, bukan. Tapi dekat bil ilmi, dekat dengan pengetahuan. Ini pertama. Nah, untuk hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang disapa di sini, idza sa'alaka ibadi, kalau Allah sebutkan udah hambaku, ini berarti orang-orang beriman udah pasti. Kalau disebutkan seperti ini berarti sudah sangat dekat. Allah sudah sangat benar-benar menyapa kita hamba-hambanya. Allah sangat dekat secara pengetahuan, tahu kita yang hadir di sini, tahu isi hati kita, tahu yang kecil-kecil dalam batin kita itu Allah tahu. Sering saya sampaikan mungkin Allah itu mengetahui pengetahuan yang meliputi segala hal. Meliputi segala hal. Ada semut hitam di atas peci saya. Ini peci ada di dalam laci. Laci ini ada dalam lemari. Lemarinya dikunci dalam kamar. Kamarnya gelap. Mati lampu, kamarnya gelap. Kamarnya ada di dalam apartemen. Itu apartemen bukan ada di bumi, tapi apartemen itu adanya di dasar laut yang nggak ada cahayanya. Itu Allah tahu ada semut jalan di peci saya, itu tahu. Itu saking Allah qaribun bil ilmi, mengetahui semua makhluknya, apalagi hamba-hambanya yang beriman. Artinya bukan berarti yang beriman pasti Allah lebih tahu, enggak, semuanya rata. Allah tahu qaribun bil ilmi. Tapi tambahan di sini wal ijabati, Allah juga mengetahui dengan ijabah. Artinya pasti akan Allah jawab. Akan Allah jawab karena dekatnya Allah kepada hamba-hambanya ini, maka Allah akan menjawabnya karena kedekatannya ini. Kalau orang jauh kan nggak mungkin jawab. Artinya jauh di sini tidak ada rasa sayang, jauh. Pasti tidak akan menjawab permintaan-permintaan atau tidak akan menjawab permohonan-permohonan. Tapi di sini terhadap hamba-hambanya, dari hamba-hambanya Allah dekat secara ilmu atau pengetahuannya, tahu segala niat-niatnya, dan juga Allah dekat secara menjawab doa-doanya. Pasti doa kita itu akan Allah kabulkan hadirin. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab, kata Allah, aku menjawab da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, ketika dia berdoa nih kepadaku, ketika dia memanggil nih kepadaku. Ini pengertian pertama yang tadi saya sebut. Da'a di sini sebagai doa pasti diijabah atau dijawab oleh Allah. Di antaranya pengertian ini dijelaskan oleh Syekh Jalalain, Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain memang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan di sini, yang dimaksud dengan doa, dengan dakwah di sini maksudnya adalah doa. Allah pasti menjawab doa-doa kita karena dekatnya Allah dan karena Allah Maha tahu. Allah qaribun minhum bil ilmi, Allah dekat secara pengetahuan. Ini pendapat yang pertama. Syekh Nawawi Banten kemudian di sini mengutip pendapat lain yang dimaksud dengan da'ani, ketika dia memanggilku, itu bukan berdoa. Kila dikatakan al-muradu minad du'a, yang dimaksud dengan doa di sini at-taubatu adalah taubat anidzunubi, dari dosa-dosa. Li'anna ta'iba, karena sungguhnya orang yang bertaubat itu yad'ullaha, meminta atau memanggil Allah Ta'ala indat taubati, ketika dia bertaubat. Wa ijabatud du'ai, dengan demikian dijawabnya doa itu adalah qabulut taubati, diterimanya taubat. Ini pendapat pertama. Kalau disebutkan aku menjawab panggilan orang yang memanggil, yang dimaksud dengan panggilan di sini bukan doa tapi taubat. Ini pendapat pertama yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banten. Kalau yang dimaksud dengan panggilan seorang hamba kepada Allah adalah taubat, berarti jawabannya adalah diterimanya taubat orang itu. Bukan dikabulkannya doa, tapi diterimanya taubat orang yang memanggil Allah. Ini dikuatkan
dikuatkan dengan banyak dalil, dikuatkan dengan banyak bukti-bukti bahwa sungguhnya memang orang berdoa kepada Allah itu artinya mohon taubat. Satu waktu Imam Hasan Al-Basri itu tabi'in, pernah didatangi oleh seorang, ya kalau sekarang mungkin sowan minta doa. Ini orang yang pertama datang bilang, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini punya masalah, saya ini ada masalah di kampung saya sebagai orang yang memang punya satu urus-urus di kampung yang ngurus-ngurus saya. Ini kampung lagi masa kering banget, nggak ada air. Dikasih amalan atau dikasih pesan istighfar, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun ya, kamu banyak istighfar, orang-orang kampung juga banyak istighfar. Dikasih istighfar. Kemudian kesempatan yang lain tanya lagi, nggak berapa lama ada lagi yang tanya juga. Hajat saya adalah anak. Udah lama saya nikah tapi belum punya anak, belum punya keturunan. Jadi harus gimana nih guru saya Hasan Al-Basri? Apa kira-kira yang harus saya baca? Istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga, yang pertama kan kering atau kemarau. Yang kedua orang gak punya anak. Yang ketiga orang miskin. Saya usaha kesana kemari, apa aja saya jalanin, palu gak ada dah. Apa lu cari, gua ada, tapi tetap miskin-miskin aja saya. Istighfar, kata Syekh Hasan Al-Basri ini. Kemudian yang keempat soal ini kebun pertanian ini kok habis terus nggak ada hasilnya, istighfar juga. Empat-empatnya itu istighfar semuanya. Ditanya sama muridnya yang lama dengan Hasan Al-Basri, kok semuanya sama guru ijazahnya? Maka beliau baca, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, ayo mohon ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Pertama, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan. Makanya tadi ada orang datang, katanya kampungnya kering nggak turun hujan, saya bilang istighfar. Yursilis samaa 'alaihi midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wa yumditkum bi amwalin, akan diberikan harta. Dengan istighfar akan Allah berikan kekayaan. Maka tadi ada yang tanya miskin, palu gada udah kemana-mana tetap miskin aja, istighfar. Wabanin, anak. Begitu juga yang udah lama nggak punya anak dalam pernikahannya, istighfar juga. Dan yang terakhir, wa yumbit lakum, apa tuh lanjutannya? Amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat. Ini tentang pertanian. Apa ijazahnya? Istighfar juga. Jadi memang yang dimaksud doa di sini, kalau Syekh Nawawi Banten kemudian mengutip pendapat ini, yang dimaksud panggilan Allah, panggilan kepada Allah ini adalah taubat, karena memang taubat itu adalah pintu semua pemberian Allah. Kalau orang mau bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, maka pemberian Allah itu akan mengalir kepada dia. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, waqila al-muradu minad du'a al-ibadah. Yang dimaksud dengan doa itu adalah al-ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Rasulullah bersabda, doa itu adalah ibadah. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan dari ayat yang menunjukkan atas itu bahwasannya doa adalah ibadah, atas kaul yang kedua ini, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Tuhan kalian, ud'uni, panggillah kalian, panggillah aku, ud'uni, panggillah aku, astajib lakum, maka aku akan menjawab kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan menyembahku, enggan beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirina, mereka akan masuk neraka jahanam dakhirina, dalam keadaan hina atau kecil.
Emang mana ini kaul yang kedua? Katanya kaul yang kedua doa itu ada ibadah. Ayat barusan saudara. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian, ini surat Ghafir ayat 60. Tuhan kalian berfirman, panggillah aku, maka akan aku jawab. Sesungguhnya orang-orang yang enggan ibadah padaku, yang awalnya panggil, kemudian ibadah. Ini sama halnya, panggillah aku, sesungguhnya orang-orang yang enggan memanggilku. Maksudnya, memanggil itu adalah ibadah. Ibadah, panggilan yang dimaksud di sini ibadah. Al-Quran sering seperti ini. Al-Quran sering satu kata ini menggantikan posisi kata yang sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan kata yang kedua adalah kata yang pertama tadi. Panggillah Tuhan, panggillah aku, kata Allah, maka aku akan menjawab kalian. Sesungguhnya orang-orang yang enggan ibadah padaku, jadi panggilan itu adalah ibadah. Sama halnya seperti kita ucapkan, sesungguhnya orang-orang yang enggan memanggilku. Nah, memanggilku itu bagaimana? Ibadah. Jadi diartikan di sini menurut kaul yang kedua, yang dimaksud dengan panggilan di sini adalah ibadah. Aku sangat dekat, maka aku menjawab panggilan orang yang memanggilku. Maksudnya aku menjawab dan aku pasti mendengar, mengetahui ibadah orang-orang yang beribadah kepadaku, yang menyembah kepadaku. Ini kaul yang kedua. Wa qala Abu Amrin wa Qalunun an-Nafi'in, dan Imam Abu Amr dan Imam Qalun membaca dari Imam Nafi', ad-da'i idza da'ani bi isbatil ya fihi ma fil wasli, dibaca ada ya-nya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ini bacaan umum yang ada di mushaf-mushaf kita. Nah, sedangkan Imam Abu Amr dan Imam Qalun bacanya ujibu da'watad da'i idza da'ani, dibaca seperti itu. Dua-duanya dibaca dengan ada menetapkan ya-nya, ada ya-nya. Kalau dibaca wasol, kalau dibaca ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, ketika dibaca wasol, ya-nya itu muncul, ditetapkan. Wal baquna bi hadfiha al wasli fil ula wa ala takhfif tsaniyah. Sedangkan imam-imam yang lain ini membaca dengan membuang ya, seperti yang tadi kita baca awal, ujibu da'watad da'i idza da'an, ya-nya dihilangkan. Ini ketika wasol fil ula wa ala takhfif tsaniyah, dan dibuang untuk yang kedua untuk meringankan. Karena kalau dibaca idza da'ani itu agak berat, maka untuk ringan idza da'an. Ini masalah qiraah. Falyastajibu li, maka hendaklah minta ijabah, atau hendaklah dia menjawab, mereka menjawab, hamba-hambaku menjawab li, untukku. Ai falyanqadu li, hendaklah mereka tunduk li kepadaku. Walyastaslimu li, hendaklah dia berserah diri li kepadaku, hendaklah mereka berserah diri kepadaku. Wal yu'minu bi, dan beriman mereka bi kepadaku. Wahadat tartibu, urutan ini ya dulu ala annal abdah, menunjukkan bahwa sungguhnya seorang hamba la yasilu ila nuril iman, seorang hamba tidak akan sampai kepada cahaya iman, wa quwwatihi, dan kuatnya iman, illa bitaqaddumit ta'ati wal ibadati, kecuali dengan mendahulukan taat dan ibadah. Awalnya ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab panggilan orang yang memanggilku ketika itu orang memanggilku, maka hendaklah tunduk kepadaku dan beriman kepadaku. Dari sini hadirin punya pengertian bahwa kalau kita mau panggilan kita dijawab oleh Allah, menurut pendapat yang pertama tadi doa kita diijabah, atau menurut pendapat yang kedua istighfar dan taubat kita diterima, menurut pendapat yang ketiga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah, tidak ada yang ditolak. Karena ada ibadah yang ditolak oleh Allah. Sholat aja kadang-kadang ditolak sama Allah. Puasa kita kadang-kadang ditolak juga. Ibadah-ibadah hamba itu bisa ditolak oleh Allah karena alasan-alasan tertentu, karena tidak ikhlas, karena ada yang kurang syarat rukunnya dan lain sebagainya, itu bisa ditolak. Nah, supaya kita diterima ibadahnya, atau diterima taubat kita, atau diterima doa, dijabah doa kita, maka syarat pertamanya
Wa falyastajibu li. Syarat yang pertamanya tunduk dulu pada Allah. Syarat yang kedua sebagai pondasi iman, wal yu'minu bi. Kalau sudah iman, kemudian udah Islam, tunduk. Iman aja hadirin nggak cukup. Iman bang pada hari akhir, iman saya mau percaya. Sholat kagak sholat, namanya iman doang, belum Islam. Artinya ketundukan itu harus terwujud. Ketundukan itu harus ada bentuknya. Ya bentuk menjalankan syariat seperti sholat, puasa Ramadan, haji kalau memang sudah waktunya. Ini semua adalah ketundukan yang bisa diukur. Karena iman saja nggak bisa diukur. Walaupun sah, artinya sah, insya Allah diterima itu imannya. Tapi karena nggak sholat, karena nggak puasa, ya neraka juga pertamanya. Ntar kalau udah 2 hari di neraka diangkat, seharinya 1000 tahun. Fa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari itu kayak 1000 tahun. Alhamdulillah. Iman saja tidak cukup. Kalau mau cepat diijabah, cepat diterima taubat, dan juga cepat diterima ibadah-ibadah kita, maka harus ada iman dan juga harus ada ketundukan. Falyanqadu li walyastaslimu li. Karena cahaya iman yang ada dalam diri kita, cahaya iman yang ada dalam hati kita, kuatnya iman ini tidak akan muncul kecuali lewat latihan atau lewat pembiasaan melalui ketaatan-ketaatan yang zohir. Tetap harus ada ketaatan-ketaatan yang zohir. Ya sholat, ya sedekah, puasa, jumatan, atau melakukan hal-hal yang memang Allah tuntut secara wajib, zohir itu harus. Nanti dari situ baru pelan-pelan cahaya iman itu akan muncul. Ditambah dengan tentu dengan kekhusyuan, ditambah juga dengan keikhlasan saat ibadah badan ini. Ibadah badan dan juga ibadah hati. Ibadah badan yang dimaksud di sini falyastajibu li, tunduk Islam, kemudian ibadah hati iman di sini. Ibadah hati yang paling pokok adalah iman, dan nanti diikuti yang lain seperti tawadu, ikhlas, itu ibadah hati semuanya ini digabungkan. Kalau 2 syarat ini semua terwujud, maka balik ke yang sebelumnya, ujibu da'watad da'i. Aku akan jawab panggilan orang yang memanggilku ketika dia memanggilku dengan syarat-syarat 2 ini. Harus ada iman, harus ada Islam, tunduk. Lah itu dia orang kafir, kagak sholat, kagak apa yang namanya kafir. Dia juga nggak tunduk pada Allah, ingkar banget sama Allah. Tapi kok tetap itu orang kafir, Allah kasih terus makin kaya. Allah kasih terus sehat, paling sehat sekelurahan dia kali. Umurnya sampai segitu masih olahraga tiap hari. Yang kayak begitu boleh jadi sengaja Allah bombong, apa kalau bahasa Jawanya bombong. Dipur sama Allah. Kenapa? Diambulin, biarin diambulin. Nanti begitu akhirnya itu akan Allah jatuhkan dia. Namanya istidraj. Jadi suatu yang Allah berikan pemberian-pemberian, tapi justru itu membuat dia makin lalai, makin ingkar kepada Allah. Itu namanya istidraj. Nauzubillah. Banyak emang yang kayak begitu. Karena dunia termasuk diantaranya kesehatan, itu isi dunia semua itu kan di sisi Allah sangat murah, dan Allah maha pemurah. Allah bagi-bagi aja, mau orang begajulan, mau orang ingkar dikasih sama Allah, karena itu sangat murah dan Allah maha pemurah. Justru yang mahal itu iman, saudara. Yang mahal itu Islam, makanya dikasih khusus. Jamaah Hifdzul Amal dikasih khusus tuh. Amin. Ya jamaah-jamaah pengajian yang demen banget ngaji itu dikasih khusus undangannya VVIP. VVIP apa Bang Udin? CCTV. Iya, apa VVIP? CCTV. Very bukan cuma very satu, bukan, tapi very important person. Orang yang benar-benar penting itu. Khusus ini yang namanya iman, Islam. Ini adalah jatah atau undangan khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah sayangi. Kalau timbang sehat doang, umur panjang mah banyak.
Kalau timbang kaya doang mah murah itu mah. Yang mahal itu iman sama Islam. Doa-doa kita akan Allah ijabah dengan 2 syarat, yaitu mukmin atau iman, dan juga dengan keislaman atau ketundukan kita kepada aturan-aturan Allah. Tapi saya doa kalau dikabul-kabulin, Ustaz, udah Islam banget sih saya mah. Udah iman banget. Karena Allah, balik ke awal tadi saudara, karena Allah itu qaribun minhum bil ilmi wal ijabah. Allah dekat kepada hamba-hambanya dari segi ilmu, pengetahuan Allah dekat, dan juga jawaban. Maka jawaban dari doa-doa kita itu sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah tahu mana yang cocok buat dia. Ya kalau dikasih rumah di Pondok Indah, bayarnya listrik aja sebulan bisa 5 juta, kerja kagak. Buat miara buat ini ngambil pembantunya aja nggak cukup, cuma 1 orang. Rumah segede gitu paling nggak 7. Gaji pembantu ya udah bawa UMR dah, 2 juta kali 7, 14 juta. Mau gaji dari mana? Makanya minta rumah Pondok Indah nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Bukan itu yang kita butuh, dan Allah maha tahu bentuknya. Bentuknya nanti Allah pilihin, bukan itu. Udah cukup dah di sono aja, di Bojong Kenyot ya rumah yang enak di pinggir sawah, itu udah adem, tentrem, ayem dah pokoknya. Yang penting kan bisa bisa makan enak, bukan enak makan. Enak makan, bukan makan enak. Ya habis makan siap-siap semuanya, rokok dibawa kalau cari pawan. Rokok dibawa, kopi dibawa, koreknya lupa. Kayak jadi aja semulut, kata Kiai Sarif Muawan itu. Itu semua Allah yang pilihkan bentuknya. Kenapa? Karena Allah maha tahu tentang yang pas untuk kita. Kemudian pengetahuan Allah juga meliputi waktunya. Ijabah Allah ini kapan? Nah, waktunya yang paling pas. Kalau dikasih sekarang, nanti malah yang lunjak, atau dikasih sekarang, wah bangor nih anak kalau dikasih sekarang, belum pas. Ntar dah dikasih kira-kira umurnya 50 tahunan, udah mulai adem, itu nafsunya juga udah nggak terlalu kenceng banget kayak dulu. Dulu kalau dikasih umur 35, udah nggak kenal sama masjid, melengos aja udah. Sama ustadz juga udah nggak kenal pengajian-pengajian. Nah, ntar udah dikasih umur udah ada ini, udah ya ada lemah ininya, keinginan atau nafsunya udah mulai lemah, dikasih sama Allah. Jadi waktunya dijadikan waktu yang paling pas. Bukan berarti Allah nggak kasih, tapi Allah kasih sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah maha tahu. Allah maha tahu yang paling baik buat kita. Dan Allah maha tahu waktu yang pas buat kita saat menerima pemberian itu. 2 itu pasti. Syarat itu kalau dipenuhi pasti terwujud. Doa-doa kita, ibadah kita juga diterima, taubat kita diterima, asal 2 itu dipenuhi, yaitu iman dan Islam. La'allahum yarsyudun, hendaklah kalian tunduk, maksudnya Islam dan iman. Kenapa? Supaya apa? La'allahum, agar mereka, hendaklah mereka tunduk dan juga iman. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapat petunjuk. Ayyah taduna, maksudnya mendapat hidayah. Lima solihi dinihim wa dunyahum, untuk kemaslahatan dunia mereka dan agama mereka dan dunia mereka. Idastajabu li, ketika mereka tunduk kepadaku, wa amanu bi, dan iman kepadaku. Kalau sudah iman, sudah Islam, ini pasti akan dapat petunjuk mana maslahat yang paling baik untuk mereka dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Orang kalau udah ikut tunduk dengan aturan-aturan Allah, syariat maksudnya, kemudian iman sebagai dasar pelaksanaan syariat itu, bukan karena ikut-ikutan sama orang, tapi karena iman kepada Allah, maka akan dapat cahaya terang. Dia tahu yang maslahat buat saya emang bukan rumah Pondok Indah, yang maslahat buat saya emang bukan umur 35 kemudian jadi kaya. Nanti pasti yang maslahat, yang manfaat buat saya itu Allah yang maha tahu. Itu ada tuh pandangan-pandangan seperti itu.
pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman ini nanti akan Allah berikan sebagai bentuk hidayah. Makin lama dengan ketaatan atau yang namanya Islam dan juga dengan iman, makin lama makin terang. Makin lama dalam hati kita ini makin muncul cahaya iman dan bisa melihat yang tadinya remeng-remeng, yang tadinya gelap aja pengen marah aja, maunya emosi, dikit-dikit berhenti dah gue sholat kalau begini nggak dikabulin, udah kalau begini mah mendingan kayak orang-orang aja dah, orang-orang nggak ngapa-ngapain kayak itu, yang begitu itu hilang tuh. Kenapa? Karena Allah kasih petunjuk tadi, yarsyudun la'allahum yarsyudun. Titik. Nah, kemudian di sini sababun nuzul ayat. Wa sababun nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, ayat Al-Baqarah 186. Kila dikatakan, inna Arabiyan ja'a ilan nabi, sungguhnya seorang Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, aqaribun rabbuna, apakah itu dekat Rabbuna Tuhan kami? Fanad'uhu sirran, maka kami memanggilnya sirran dengan sir atau dengan pelan-pelan. Ambaidun atau jauh, fanad'uhu jahron, maka kami memanggilnya jahron dengan keras, dengan teriak-teriak. Anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Ini sababun nuzul menurut kaul pertama. Ada orang Arab tanya kepada Nabi, ya Muhammad, orang Arab, namanya orang Arab ya, dia tanya, dekat apa jauh sih Tuhan kita itu? Kalau dekat ya saya manggilnya bisik-bisik, pelan banget saya manggilnya. Atau saya ibadah sholat yang kau ajarkan, ya saya pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah teriak-teriak. Ya kalau itu kalau Tuhan dekat, atau Tuhan jauh. Kalau jauh ya saya bakal teriak-teriak. Ya doa, ya ibadah, semuanya istighfar, saya juga teriak-teriak. Gimana Muhammad, dekat apa jauh nih sebenarnya? Maka turun ayat ini, idza salaka ibadi anni. Ini pendapat pertama. Waruwiyan Qatadah wa ghairihi, diriwayatkan dari Imam Qatadah dan selain Imam Qatadah, anna sahabata, sungguhnya para sahabat qalu berkata, kaifa tad'u rabbana ya Nabi Allah, bagaimana engkau memanggil Rabbana, Tuhan kami? Tad'u atau nad'u itu? Di Ustaz. Kaifa tad'u apa kaifa nad'u? Di sini tak. Tad'u ya. Iya, tad'u Rabbana yang Qatadah Ustaz. Kaifa tad'u Rabbana. Kalau di sini tak. Bagaimana engkau wahai Nabi Allah, bagaimana engkau memanggil Tuhan kami? Ai abil munajati, apakah dengan berbisik-bisik, au bil munadati, atau dengan seruan. Munadat itu ya Allah gitu misalnya, itu munadat namanya, manggil. Fanzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi yang tanya bukan seorang Arab tapi para sahabat. Para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau beribadah kepada Allah? Bagaimana engkau minta ampun kepada Allah? Bagaimana engkau bagaimana engkau berdoa kepada Allah? Maka apakah dengan berbisik-bisik, apakah dengan suara keras? Maka turun ayat ini. Wa qala Ata'un wa ghairuhu, berkata Imam Atha' wa ghairuhu dan selainnya, innahum sa'alu fi ayyi sa'atin. Innahum, sesungguhnya sahabat tanya kepada Rasulullah, fi ayyi sa'atin nad'ullaha, pada waktu apa? Pada waktu yang mana? Nad'ullaha, kami memanggil Allah. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Wa qala, ini kaul yang berikutnya. Wa qala Al-Hasan dan berkata Al-Hasan Al-Basri, sa'ala ashabun Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqalu, maka menjawab, faqalu, maka berkata para sahabat, aina rabbuna, di mana Tuhan kami? Qala Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, inna yahuda ahlil madinati, sesungguhnya orang Yahudi ahli Madinah, qalu, berkata, ya Muhammadu wa ya Muhammad, kaifa yasma'u rabbaka du'aana, bagaimana Tuhanmu mendengar doa ana akan panggilan kami? Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah apa hadhil ayatu, ayat ini,
Ini beberapa pendapat kaul tentang sababun nuzul dari ayat ini. Sababun nuzul dari ayat Al-Baqarah 186 ini ada beberapa sababun nuzul dari riwayat yang berbeda. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa Allah mengetahui di sini dari pertanyaan tadi Ahlul Madinah, riwayat Ibnu Abbas. Ahlul Madinah bertanya kepada Nabi bahwa bagaimana Tuhanmu mendengar kami. Jadi Allah itu punya sifat ilmu, mengetahui. Allah punya sifat ilmu, ini berarti Allah pengetahuannya itu dengan mendengarnya Allah, melihatnya Allah, kuasanya Allah, dan kehendak Allah sekaligus. Jadi ada beberapa yang pokok dalam sifat Allah. Artinya pokok di sini, kalau itu ada, ya berarti yang lainnya juga pasti. Sifat pokok ini kadang-kadang disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmu, hayat. Dah sampai situ. Nah, kalau udah sampai situ berarti Allah sama juga, kalam juga, dan seterusnya. Itu yang pokok. Allah mendengar, Allah melihat, Allah menentukan kehendaknya, iradahnya, dan Allah berkuasa dengan kudrahnya. Ini semua ilmu, ini semua dari ilmu Allah. Dan yang perlu kita ketahui di sini bahwa sifat Allah itu sifat Allah itu adalah adzati dan azali. Sifat Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi bukan tambahan. Beda sama sifat makhluk. Kalau sifat makhluk kan tambahan. Baju yang tadinya putih diwantek merah, jadi apa tuh? Ya, jadi merah, diwantek merah. Namanya sifat tambahan. Dikasih bunga-bunga atau dipermak, ukurannya beda, namanya sifatnya tambahan. Semua makhluk, semua selain Allah, pokoknya itu sifat adalah di luar dirinya, jadi tambahan yang datang berikutnya. Tidak demikian dengan zat Allah. Sifat Allah ainud zat. Sifat Allah adalah zat itu sendiri. Jadi sifatnya zati atau substansial, nggak terpisah, dan juga azali. Ya dari dulu kayak gitu. Dari dulu seperti itu. Tidak seperti sifat makhluk yang bisa dipisah. Kenapa demikian? Ini untuk membuktikan, saudara, untuk mengukuhkan bahwa tauhid yang namanya esa itu Allah esa dalam sifatnya juga. Jadi nggak ada yang namanya ini zat kemudian ini sifat, nggak ada. Beda sama makhluk. Kalau makhluk, contohnya saya, zatnya ya saya, keakuan saya itu zatnya, badan atau jasad. Nah kemudian ada sifat lain, misalnya lagi duduk atau pakai baju atau pakai peci, itu sifat-sifat tambahan. Nah ini terpisah, hal yang berbeda. Pada makhluk demikian, tapi pada Allah maka sifat itu sifatnya azali, dzati, artinya sifat ainud dzat. Sifat itu adalah zat itu sendiri, tidak terpisahkan. Sehingga dari sini tauhid itu benar-benar tauhid. Jadi Allah itu esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, esa dalam segala asma'nya atau nama-namanya, itu esa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.